Denny Sumargo, atau yang akrab disapa Densu, belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik. Bukan karena prestasi atau sensasi di dunia hiburan, tapi karena topik yang jauh lebih dalam, spiritualitas. Lebih tepatnya, apakah Denny Sumargo telah menjadi mualaf? Isu ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Densu kerap terlihat berinteraksi dengan sejumlah ustadz ternama Indonesia dalam podcastnya yang berjudul Curhat Bang Denny Sumargo. Mulai dari Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, hingga Ustadz Felix Xiao, semua pernah menjadi tamu dalam acara tersebut. Kehadiran tokoh-tokoh Islam ini bukan hanya memberi warna baru bagi podcast Densu, tetapi juga membuka ruang spekulasi besar di kalangan netizen tentang kemungkinan aktor sekaligus mantan pebasket nasional ini berpindah agama. Isu mengenai seseorang yang berpindah keyakinan memang selalu menarik perhatian publik. Terlebih jika orang tersebut adalah seorang publik figur yang memiliki jutaan pengikut dan pengaruh besar di media sosial. Denny Sumargo tidak hanya terkenal, tetapi juga dikenal sebagai pribadi yang lugas, jujur, dan apa adanya dalam setiap kontennya. Ia sering membagikan sisi gelap hidupnya, pengalaman masa kecil yang penuh perjuangan, hingga pergolakan batin yang ia alami dalam proses pendewasaannya. Karena itulah, ketika ia mulai terlihat lebih dekat dengan tokoh-tokoh agama Islam dan kerap membicarakan nilai-nilai kehidupan dalam Islam, publik mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Islam? Latar belakang Denny Sumargo bukanlah dari keluarga Muslim. Ia lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah pada 11 Oktober 1981 dan dibesarkan oleh ibunya yang single parent. Kehidupan masa kecil Densu penuh dengan perjuangan, jauh dari kata mewah atau glamor. Ia dikenal sebagai pribadi tangguh yang terbiasa berjuang sendiri. Perjalanan kariernya sebagai atlet basket nasional hingga menjadi aktor dan presenter adalah bukti ketekunannya. Dalam berbagai wawancara, Densu tidak pernah menyembunyikan latar belakang agamanya, yakni Kristen. Namun, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sangat terbuka terhadap perbedaan, termasuk dalam hal keyakinan. Sikap inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa ia bukan orang yang sekadar memanfaatkan isu agama untuk popularitas. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa fenomena religiusitas di kalangan artis seringkali menjadi bahan perbincangan karena dua kemungkinan besar. Pertama, memang berasal dari kesadaran dan pencarian spiritual yang mendalam. Kedua, sekadar menjadi bagian dari strategi konten atau bahkan upaya meningkatkan popularitas, yang seringkali disebut pansos, panjat sosial. Lalu di mana posisi Denny Sumargo dalam dua kutub ini? Bagi para penonton setiap podcastnya, perubahan arah konten Densu terlihat cukup signifikan. Jika sebelumnya ia lebih banyak menghadirkan bintang tamu dari kalangan selebritas untuk membahas cinta, karier, atau kisah hidup yang unik, kini Densu semakin sering menghadirkan narasumber yang membicarakan hal-hal spiritual. Bahkan, dalam beberapa tayangan, terlihat jelas bahwa Densu tidak hanya menjadi host, tapi juga terlibat secara emosional dan filosofis dalam diskusi. Ia sering terlihat mengangguk pelan, merenung, bahkan beberapa kali mengungkapkan bahwa ia merasa tersentuh oleh kisah hijrah dan nilai-nilai kehidupan Islami yang disampaikan para tamu ustaznya. Kalimat seperti, "Saya setuju dengan ini," atau "Itu membuat saya mikir," bukan sekadar basa-basi. Ada kesan bahwa Densu memang benar-benar sedang berada dalam fase reflektif dalam hidupnya. Namun, di dunia hiburan yang segala sesuatunya bisa dimonetisasi, netizen juga tidak bisa disalahkan jika ada kecurigaan bahwa semua ini hanyalah bagian dari strategi konten. Apalagi, video-video yang menampilkan para ustaz di kanal YouTube Densu biasanya memperoleh jumlah penonton yang jauh lebih besar dibanding episode biasa. Tak jarang, judul dan thumbnail videonya dibuat seolah menggiring persepsi bahwa sang pembawa acara sedang mempertimbangkan untuk berpindah keyakinan. Ini membuat sebagian penonton merasa bahwa ada unsur dramatisasi yang disengaja. Walau begitu, reaksi publik tidak semuanya negatif. Banyak yang justru mendukung langkah Densu dalam membuka ruang diskusi keagamaan di kanalnya. Bahkan beberapa netizen Muslim menyatakan bahwa mereka merasa senang karena Denny Sumargo bisa menjadi jembatan dialog yang sehat antara umat Islam dan non-Muslim. Mereka menghargai keterbukaan Densu dalam menerima pandangan berbeda dan mengapresiasi keberaniannya dalam membicarakan tema-tema berat seperti kematian, dosa, dan tujuan hidup. Hal-hal yang jarang disentuh dalam program hiburan biasa. Dari sisi Denny sendiri, ia tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa ia telah berpindah agama.
Tidak ada satupun pernyataan resmi atau bukti kuat yang menunjukkan bahwa ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam secara formal. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia masih menggunakan istilah-istilah keagamaan Kristen ketika berbicara tentang Tuhan atau spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa jika pun ia berada dalam proses pencarian, itu adalah proses yang sangat pribadi dan belum tentu berakhir pada perubahan agama. Namun bukan berarti hal ini menutup kemungkinan bahwa ia benar-benar sedang mempertimbangkan untuk menjadi mualaf. Banyak orang yang melakukan pencarian panjang sebelum akhirnya menemukan keyakinan baru. Perjalanan spiritual seseorang tidak bisa diukur hanya dari konten yang mereka buat, tetapi dari perubahan batin yang seringkali tidak kasat mata. Dalam hal ini, Denny Sumargo mungkin sedang berada di titik temu antara keraguan dan keimanan, antara rasa ingin tahu dan ketakutan, antara pencarian dan penemuan. Di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa apapun motif di balik kedekatannya dengan para ustadz, dampaknya tetap positif. Sebab lewat konten-konten tersebut, banyak orang, terutama anak muda, menjadi lebih mengenal ajaran Islam dari sudut pandang yang tidak menggurui. Pendekatan diskusi santai, terbuka, dan penuh rasa hormat yang dibangun Densu justru menciptakan atmosfer dakwah yang lebih efektif dibanding cara-cara ceramah tradisional. Bahkan beberapa ustadz yang pernah hadir dalam podcastnya memuji Denny sebagai pribadi yang cerdas, beradab, dan tulus dalam bertanya. Reaksi para ustadz ini juga penting untuk dicermati. Mereka tidak menekan Densu untuk segera masuk Islam, tapi lebih mendorongnya untuk terus belajar dan memahami. Ini adalah pendekatan dakwah yang dewasa, menghargai kehendak bebas manusia, dan tidak menjadikan konversi agama sebagai tujuan utama, melainkan sebagai hasil dari pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa proses menjadi mu'alaf bukanlah soal simbolik semata, tapi soal transformasi batin. Perjalanan spiritual seseorang memang tidak bisa dipaksakan. Ia harus lahir dari pemahaman dan keyakinan, bukan tekanan atau dorongan sosial. Dalam konteks ini, apakah Denny Sumargo akan menjadi mu'alaf atau tidak? Itu adalah keputusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan atau disimpulkan hanya dari gestur luar. Namun publik juga tidak bisa dihalangi untuk bertanya dan berspekulasi, terutama karena Denny sendiri memilih untuk mengangkat isu-isu keagamaan dalam kontennya yang sangat publik. Jika kita melihat sejarah Densu sebagai figur publik, ia bukan tipe yang suka berpura-pura. Ia pernah membagikan kisah masa lalunya yang kelam, luka akibat kehilangan ayah, dan pergulatan batin dalam dunia hiburan. Semua itu diceritakan secara terbuka tanpa filter. Karena itu, jika akhirnya ia memutuskan untuk berpindah agama, besar kemungkinan ia akan mengatakannya secara jujur. Sebaliknya, jika tidak, maka ia akan tetap menjadi dirinya sendiri yang terbuka pada semua perspektif spiritual. Bagi sebagian orang, perubahan agama adalah sebuah transformasi besar yang perlu diumumkan. Bagi sebagian lain, itu adalah urusan batin yang hanya perlu diketahui oleh Tuhan dan hati nurani. Dalam hal ini, Denny Sumargo tampaknya berada di antara dua pendekatan tersebut. Ia belum menyatakan secara eksplisit telah menjadi mu'alaf, tapi gestur dan pilihan narasumber dalam podcastnya menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam fase pencarian spiritual yang serius. Akhirnya, apakah Denny Sumargo mu'alaf atau tidak? Itu adalah hak pribadinya. Yang jelas, ia telah berkontribusi dalam memperkaya diskusi publik tentang agama, spiritualitas, dan makna hidup. Ia juga telah membuka ruang dialog yang sehat antara agama yang seringkali dianggap berbeda. Dan yang terpenting, ia telah menunjukkan bahwa pencarian Tuhan bisa datang dari siapa saja, dalam bentuk apapun, kapanpun, dan lewat jalan yang tak terduga. Entah itu dari episode podcast, pertanyaan sederhana, atau bahkan keheningan dalam doa. Bila nanti Denny Sumargo benar-benar menjadi mu'alaf, maka itu akan menjadi kisah transformasi yang menginspirasi banyak orang. Tapi bila tidak pun, ia tetap telah menginspirasi lewat keterbukaannya terhadap nilai-nilai kebaikan lintas iman. Sebab pada akhirnya, agama bukanlah soal tapi soal arah. Dan siapapun yang berjalan menuju kebaikan, ia sedang berjalan menuju Tuhan.